Oke teman-teman ya, jadi persis yang Facebook itu sampaikan bahwasannya sebelum tanggal 31 kita sudah dijanjikan untuk mendapatkan monetisasi konten. Nah, kita bakalan detailin di sini, kita bakalan kasih ke teman-teman semuanya info terbaru dari Facebook Pro. Jangan di-skip, tonton dari awal sampai akhir. Kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, yang pertama dan yang paling utama, saya bakalan disclaimer dulu ya teman-teman. Walaupun sistemnya undangan dan kita nggak tahu syarat dan ketentuannya apa, kita jangan seenaknya kita ngupload. Oke? Jangan seenaknya kita ngupload. Kenapa bang? Kenapa kok jangan seenaknya? Kan kita nggak tahu gitu kan persyaratannya apa, peraturannya apa. Ya kita ya bebas semau kita aja. Jangan. Jangan. Kalau kalian nggak mau menyesal. Nah, kita bakalan detailin. Yang pertama dan yang paling utama, memang betul bahwasannya monetisasi itu nggak ada apapun, nggak ada syarat, nggak ada apa yang harus kita lakukan. Itu yang persyaratan. Kalau misalkan kalian melanggar peraturan kebijakan dari Facebook Pro, ya kalian tahu sendiri. Resiko tidak dapat monetisasi, resiko tidak dapat undangan. Itu resiko teman-teman. Karena apa? Karena ya kita melanggar gitu loh. Jadi kita tetap balik lagi, kita patuhi peraturan. Itu yang pertama. Kenapa? Karena yang kemarin ketika saya jelasin ke teman-teman semuanya, ternyata salah pemahaman. Salah pemahaman dari mana? Dari yang tadi ya. Walaupun sistemnya undangan, gak ada syarat, gak ada peraturan, gak ada ini itu gitu kan, kosong. Jadi cuma diundang dapat gitu kan. Kita bebas seenaknya. Itu enggak teman-teman, enggak seperti itu, enggak salah itu, salah ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa gak boleh sembarangan upload? Katanya kalian pengen penonton kalian ramai. Katanya kalian pengen Facebook kalian berkembang. Tapi kita asal ngupload, itu nggak boleh juga teman-teman ya. Contoh, kita temanya ini, kalian nguploadnya ini. Kita temanya ini, kalian ngupload tema ini, tiba-tiba tema yang lain. Gitu loh. Ya, kalau kalian sudah terkenal, itu boleh-boleh aja gitu. Kalau kalian lagi merintis, tolong konsisten di situ terus. Mau sampai muntah ke, mau sampai enak gitu kan, lihat temanya itu terus, videonya tema ke situ terus, bodo amat. Yang penting kita satu tema dulu, kumpulin orang yang suka sama tema tersebut. Jangan sampai kalian dipengaruhi oleh orang lain. Kebanyakan pemula itu karena membawa asumsi ini, jadi ada dua nih. Pemula bingung, mau yang mana, mau ikutin mana nih. Nah, itu kebanyakan pemula tersebut. Jadi, bingungnya kemana? Iya, ke diri kita sendiri. Macet di mana? Iya, di kita sendiri. Macet bukan karena orang lain, tapi karena kita sendiri. Bukan dari karena akun kita, bukan dari karena sistem Facebook, tapi macet karena diri kita sendiri. Ya, yang saya lihat pemula itu bisanya menyalahkan apa? Menyalahkan algoritma Facebook, menyalahkan aplikasinya tersebut. Padahal permasalahan dan inti permasalahannya itu diri kita sendiri. Coba kalian tanya ke diri kita. Kita udah konsisten belum? Udah bang, udah konsisten. Oke, kita udah bener nggak temanya? Tema masak ngasih video ini. Tema motivasi ngasih video foto. Ataupun ngasih kata-kata bukan motivasi, tapi lebih ke curhat. Itu udah bener belum? Nggak bener kan? Berarti yang salah di mana? Di diri kita kan? Produksi konten, yaitu ya kita yang ngeproduksi. Ya terkecuali AI. Kalau AI ya, AI juga memproduksi. Tapi tetap yang ngolah kita sendiri. Coba kalian, teman-teman di sini yang nonton video ini, kalian cari referensi di AI, itu nggak 100% akurat teman-teman. Nggak 100% kalian bisa. Contoh gini, cara mendapatkan penayangan yang lebih banyak di Facebook Pro, ke AI tanya. Ada tuh rinciannya. Intinya apa? Ya balik lagi, konsisten tema dengan tema yang sama. Jangan sampai berubah-berubah. Itu kan. Nah, terus yang ketiga nih. Yang ketiga udah dijelasin bahwa tanggal 31 Agustus itu bakalan ada perubahan. Itu udah pasti dan itu udah ada bocorannya. Jadi saya kasih tahu ke teman-teman semuanya, sebelum tanggal 31 Agustus
monetisasi konten bakalan dibagikan kepada orang yang sudah Facebook tandai. Seperti contoh halnya yang ini. Nah, sebelum tanggal 31 Agustus Anda akan diundang. Itu yang udah ditandai. Yang belum, yang masih digembok, gimana Bang? Yang masih digembok setelah tanggal 31 Agustus ada kemungkinan bisa dikasih ataupun bisa mendapatkan monetisasi konten. Kok Abang ngasih bocoran, ini bocoran bener apa bocoran hoax? Ya kalian tinggal lihat, saya kasih lihat di layar HP kalian. Nah, bahwasannya tanggal 31 Agustus itu adalah final dalam artian dari Desember sampai sampai bulan Agustus itu adalah pengujian monetisasi konten. Yang monetisasinya jalan itu ketika tanggal 31 Agustus. Jadi tanggal 31 Agustus bukan normalnya pendapatan, bukan, tapi normalnya MK ataupun pembagian MK. Kalau yang kemarin-kemarin itu adalah masa percobaan. Oke, teman-teman, paham sampai sini? Dan ketika kalian sudah mengetahui bahwa MK itu adalah undangan, jangan seenaknya, ya. Kalian re-upload, yang penting ada konten, re-upload. Enggak seperti itu, teman-teman. Kalian kena KTA, kalian kena pelanggaran, emang dapet? Enggak, teman-teman. Ya, kecuali kalian patuhin, kalian ngikutin peraturan. Bang, kalaupun misal kita ngikutin peraturan pun masih kena Bang, dapat monetisasi. Kok saya dapat monetisasi? Teman-teman, sekarang itu masih pengujian. Jadi si Facebook itu bebas ngasih ke siapa aja gitu. Kalau sekarang beda nanti setelah tanggal 31 Agustus. Setelah tanggal 31 Agustus, Facebook bakal terstruktur. Mana yang pelanggaran, mana yang enggak. Kalau yang enggak pelanggaran biasanya dikasih. Kalau yang pelanggaran ditahan. Tuh, saya kasih tahu bocoran nih. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 27 Juni 2025. Sebelum bulan Agustus sudah saya kasih tahu. Persiapan diri kalian masing-masing dari sekarang. Jangan sampai melanggar apa yang tidak boleh. Dan kalian lakukan apa yang boleh. Ya. Jauhi larangan, dekati yang boleh. Oke, kerjakan yang boleh kayak gimana. Step by stepnya, jalan demi jalan kalian tempuh masing-masing. Dan itu sudah saya kasih tahu bahwasannya semua jalan itu butuh proses. Nggak ada halnya yang mudah, nggak ada hal yang gampang. Gampang. Iya gampang, tapi dikerjainnya susah teman-teman. Ya, ingat butuh konsisten, butuh tenaga, butuh semangat. Hati-hati, jaga kesehatan kalian, semangat, atur waktu kalian. Bang, gak ada waktu. Bukan gak ada waktu, atur. Waktunya diatur. Semua manusia tuh punya waktu yang sama, 24 jam per satu hari. Kalian punya waktu yang sama, cuma bedanya kalian atur waktunya beda. Gitu loh teman-teman ya. Paham sampai sini? Ya. Mungkin segitu dulu untuk teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk tentang monetisasi konten, karena banyak sekali yang salah tanggap dan salah paham. Jadi saya buatkan video ini demi kalian. Terima kasih yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.